Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Satyo Nugroho, MSI AKCA, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Hendra Wijaya, NPM 0034, Putri Febriani, NPM 0051, saya sendiri, Renjani Lulusa Fitri, NPM 0056, Ilvi Nurfadilah, NPM 0060, Felicitas Salsalulu Melati, NPM 0062, Rizal Wahyu Afafa, NPM 0066. Baik teman-teman, beberapa menit ke depan kami akan mempresentasikan materi mengenai materialitas, yang mana subbab yang akan kami sampaikan adalah konsep materialitas, pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas, materialitas pada tingkat laporan keuangan, dan materialitas pada tingkat saldo. Untuk lebih jelasnya, simak materi berikut ya teman-teman. Materialitas mendasari penerapan auditing yang berlaku umum, terutama standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Maka, materialitas memiliki dampak yang mendalam pada audit laporan keuangan. Baik teman-teman, berikutnya kita akan memahami materi mengenai konsep materialitas. Menurut Financial Accounting Standards Board, mendefinisikan materialitas atau materiality sebagai besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang di luar keadaan di sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut. Tujuan auditor menerapkan secara tepat konsep materialitas dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Definisi tersebut mensyaratkan auditor untuk mempertimbangkan baik situasi yang berkenaan dengan entitas dan informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang akan bergantung pada laporan keuangan yang diaudit. Oleh karena itu, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas untuk akun modal kerja seharusnya lebih rendah untuk suatu perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan daripada suatu perusahaan yang memiliki rasio lancar. Slide yang selanjutnya membahas tentang 4 konsep materialitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh atau overall materiality. Dalam kebutuhan informasi keuangan dan pemakaian laporan keuangan secara menyeluruh atau overall materiality ditetapkan sebesar angka materialitas yang digunakan membuat laporan keuangan. Sekali ditetapkan, angka overall materiality menjadi salah satu faktor yang ada pada akhirnya menjadi ukuran yang dipakai untuk menilai sukses atau gagalnya audit. Yang kedua, performance materiality ditetapkan lebih rendah dari overall materiality atau overall performance materiality. Performance materiality memungkinkan auditor menangani resiko salah saji dalam jenis transaksi, saldo akun, atau disclosure tanpa harus mengubah overall materiality. Performance materiality memungkinkan auditor menetapkan angka materialitas berdasarkan overall materiality, tetapi lebih rendah dari overall materiality untuk mencerminkan detection risk atau resiko tidak terdeteksi salah saji dan untuk mencerminkan penilaian risiko. Yang ketiga, specific materiality. Salah saji yang lebih kecil dari angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat diperkirakan secara layak akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Yang keempat, specific performance materiality. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari angka specific materiality untuk memastikan pekerja audit yang cukup dilaksanakan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang tepat. Probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi melebihi specific materiality. Slide selanjutnya, pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas. Materialitas perencanaan atau planning materiality adalah ketika auditor membuat pertimbangan pendahuluan mengenai tingkat materialitas dalam merencanakan audit. Hal tersebut mungkin berbeda karena situasi yang ada di sekitarnya mungkin akan berubah dan informasi tambahan mengenai klien akan diperoleh selama pelaksanaan audit. Slide yang selanjutnya, dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada 2 tingkat,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkat laporan keuangan. Karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun. Karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan. Di sini saya Putri Febriani NPM 20 01020051 yang akan melanjutkan presentasi dari Mbak Feli. Untuk yang auditor menentukan materialitas berdasarkan persepsinya dan layak untuk mengasumsikan pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengetahui pengetahuan yang cukup mengenai bisnis, kegiatan ekonomis, dan akuntansi. Yang kedua, memahami bahwa laporan keuangan dibuat dan diaudit pada tingkat materialitas. Yang ketiga, menerima ketidakpastian yang intern dalam penggunaan estimasi, judgement, dan pertimbangan mengenai peristiwa di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu membuat keputusan ekonomis yang wajar atas dasar informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu sifat salah saji. Salah saji atau misstatements bisa terjadi karena berbagai sebab dan dapat dikelompokkan menurut yang pertama yaitu ukuran atau berapa besarnya salah saji dalam ukuran uang. Yaitu sifat, yaitu merupakan ukuran kualitatif dari suatu salah saji. Yang ketiga, situasi di sekitar terjadinya salah saji tersebut. Yang keempat, kesalahan dan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kelima, kesalahan manajemen. Yang keenam, pembuatan estimasi yang tidak akurat atau tidak tepat. Yang keenam yaitu penjelasan yang keliru. Untuk di dalam situasi tertentu, suatu salah saji berada di bawah ukuran materialitas, namun dipertimbangkan sebagai sesuatu yang material berdasarkan sifat salah saji tersebut. Selanjutnya, yaitu materialitas akan digunakan antara lain untuk yang pertama yaitu menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. Yang kedua, menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. Yang ketiga, menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit lanjutan. Dan yang keempat, yaitu penentuan revisi atas materialitas atau overall materiality maupun performance materiality dengan informasi baru yang diperoleh selama audit. Materialitas pada tingkat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan atau financial statement materiality merupakan salah satu agregat minimum dalam laporan keuangan yang cukup penting dalam mencegah laporan yang disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi, setiap laporan mempunyai beberapa tingkatan keseluruhan. Contohnya seperti laporan laba rugi. Materialitas dapat dihubungkan dengan total pendapatan dan neraca. Materialitas dapat disajikan pada total aktiva. Akan tetapi, untuk tujuan perencanaan, auditor harus menggunakan tingkat agregat terkecil dari salah saji yang dipertimbangkan sebagai material untuk setiap laporan keuangan yang ada. Adapun beberapa pokok bahasan dalam bagian materialitas yang dikutip ISA 320 alinea yang bersangkutan bahwa yang pertama, auditor wajib merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan ketika memperoleh informasi selama auditnya yang menyebabkan angka materialitas berbeda. Yang kedua, jika auditor menyimpulkan angka materialitas berbeda secara keseluruhan dari ditetapkannya semula, memang lebih tepat auditor memilih menentukan apakah
diperlukan revisi performance materiality. Yang ketiga, auditor wajib memasukkan dalam dokumentasi audit angka atau jumlah beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan. Mengenai materialitas, auditor seringkali membuat antara rentang waktu 6 hingga 9 bulan sebelum tanggal neraca. Alternatif lain yaitu dapat ditetapkan menurut hasil laporan keuangan selama 1 tahun yang lalu atau hasil keuangan lebih dari 1 tahun yang lalu yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Pertimbangan materialitas menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama, 5% hingga 10% dari laba bersih sebelum pajak, 10% untuk laba yang lebih kecil, dan 5% untuk laba yang lebih besar. Yang kedua, 0,5% hingga 1% dari keseluruhan total aktiva. Yang ketiga, 1% dari ekuitas. Yang keempat, 0,5% hingga 1% dari pendapatan kotor. Yang kelima, suatu persentase variabel berdasarkan mana yang lebih besar antara total aktiva atau total pendapatan yang ada. B. Mempertimbangkan kualitatif. Mempertimbangkan kualitatif berhubungan dengan penyebab dari salah saji. Salah saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan material. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika salah saji diakibatkan oleh suatu ketidakberesan atau tindakan melanggar hukum atau klien. Materialitas pada tingkat saldo. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu salah akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Salah saji hingga tingkat tersebut dikenal dengan sebagai salah saji yang dapat ditolerir. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dikosor dengan istilah saldo akun material. Istilahnya terakhir tersebut merujuk pada ukuran dari suatu saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkenaan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan seorang pemakai. Mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun. Ketika pertimbangan pendahuluan auditor mengenai materialitas laporan keuangan dikuantifikasi, suatu estimasi pendahuluan mengenai materialitas setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun neraca maupun akun-akun laba rugi. Tetapi karena banyak salah saji pada laporan laba rugi juga mempengaruhi neraca, dan karena akun neraca biasanya lebih sedikit, maka auditor umumnya melakukan alokasi berdasarkan akun-akun neraca. Dokumentasi materialitas berkenaan dengan 1. Pemakaian laporan keuangan, 2. Faktor yang digunakan untuk menetapkan material laporan keuangan secara keseluruhan dan pada tingkat transaksi, saldo akun atau disclosure tertentu. Performance materiality. Yang ketiga, revisi angka materialitas pada butir 2 di atas selama audit berlangsung. Mendokumentasikan materialitas. Karena angka materialitas ditentukan berdasarkan kearifan profesional atau professional judgment, sangatlah penting faktor-faktor dan angka-angka yang digunakan dalam materialitas pada berbagai tingkat didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini terjadi selama 1 tahap perencanaan, ketika keputusan dibuat mengenai luasnya pekerjaan audit yang harus dilaksanakan. 2. Audit. Jika berdasarkan temuan audit, diperlukan revisi atas overall materiality atau performance materiality untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosure tertentu. Baik teman-teman, dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan yaitu materialitas dapat mempertimbangkan dalam penerimaan laporan keuangan yang diterbitkan oleh audit.
Dalam laporan keuangan, pihak auditor dituntut untuk meminimalisir kesalahan penyajian yang material. Pada suatu proses audit penetapan, suatu pertimbangan awal merupakan tingkat materialitas untuk membantu auditor dalam merencanakan bukti-bukti secara real. Akuntansi pada saat ini tidak bersedia menyediakan panduan secara spesifik mengenai materialitas bagi praktisi. Pertimbangannya karena berbagai panduan diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan semua kolektivitas yang seharusnya mempengaruhi pertimbangan akhir auditor. Begitu, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.